Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang beranggotakan Ayuni Rija Ariyanti, Siti Halidah, dan Siti Rahmah. Kami akan mendemonstrasikan hasil diskusi kami terkait beberapa kasus yang ada di kelas. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan? Menurut kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik adalah karena guru menjelaskan materi terlebih dahulu dan juga menjelaskan langkah-langkah secara runtut atau berurutan dalam memecahkan atau mencari nilai rata-rata. Yang langkah tersebut bisa diikuti oleh peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang serupa. Sebelum guru memberikan soal tersebut, terlebih dahulu memberikan contoh soal sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya, sehingga membuat peserta didik mampu memiliki gambaran untuk pengerjaan soal. Lalu selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Menurut kelompok kami, jika dilihat dari kasus di atas, teori yang digunakan guru dalam pembelajaran adalah teori konstruktivisme dan menggunakan metode pembelajaran pemecahan masalah yang mana guru menjelaskan langkah atau urutan dalam mencari nilai rata-rata dengan jelas, kemudian peserta didik diminta untuk mengikuti cara tersebut untuk menjawab soal yang diberikan. Selanjutnya adalah kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum mampu berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Lalu menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, karena anak didik Rina masih kelas 1 yang mana anak usia tersebut belum mampu menggunakan logika, mengubah dan menggabungkan pemikiran. Mengingat hal itu, Rina masih bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik atau benda yang bisa dilihatnya. Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-hitungan seperti congklak atau menggunakan pisau lidi. Lalu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Alasan saya menyarankan hal tersebut adalah kegiatan yang dilakukan Rina sangat berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyarankan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung siswa dengan situasi nyata yang di lingkungan sekitarnya, sehingga terciptalah pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertimbangan dan keputusan Made dalam
mengemas pembelajaran itu sudah sesuai. Hal ini dikarenakan Made memilih konteks lokal yang relevan dan sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik dan menyesuaikan dengan lingkungan serta budaya Bali. Pengajaran Made untuk memberikan contoh teks deskripsi mengenai pantai dan makanan khas Bali sudah sesuai, karena dengan mengembangkan pembelajaran yang dekat dengan peserta didik akan meningkatkan minat dan keterhubungan peserta didik terhadap materi. Dalam kasus tersebut, Made sangat tepat dalam mengimplementasikan prinsip diferensiasi dalam proses pengajaran, memahami dan menyesuaikan diri terhadap perbedaan individual peserta didik dalam konteks pengajaran materi deskripsi. Made mampu mengembangkan pembelajaran dengan menyesuaikan keberagaman budaya dan lingkungan peserta didik, seperti yang terlihat dari pilihan konten pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekitar peserta didik, yaitu tentang pantai dan makanan khas Bali.